Marvel Studios baru saja mengumumkan list cast yang akan bergabung dalam film Avengers Doomsday. Siapa sajakah yang bergabung dalam proyek film tersebut? Universe, let's talk about it. Video ini adalah rangkuman lengkap dari pengumuman yang dilakukan oleh Marvel Studios mengenai film Avengers Doomsday yang sudah diumumkan melalui ajang live stream yang berdurasi hampir sekitar 5 jam di kanal YouTube mereka. Dan dari daftar yang sudah diumumkan, film ini sepertinya sangat jelas akan menampilkan sebuah konflik besar, yaitu Avengers dan X-Men yang kita kenal dalam komik sebagai Avengers versus X-Men. Oke, kita langsung saja ke daftar pemeran yang sudah dikonfirmasi. Karakter dari Marvel Cinematic Universe yang sudah kita kenal, dimulai dari Chris Hemsworth sebagai Thor. Terakhir kali terlihat dalam film Thor Love and Thunder. Dia sempat muncul sebentar dalam film Deadpool and Wolverine, terlihat menangis di layar kronomonitor TVA, dan kemungkinan besar film ini akan mengungkap alasan kenapa Thor menangis dalam adegan tersebut. Enggak usah sampai berharap jauh ke sana. Lalu yang kedua ada Vanessa Kirby sebagai Sue Storm alias The Invisible Woman. Dia akan memerankan salah satu anggota Fantastic Four. Lalu ada Anthony Mackie sebagai Sam Wilson alias Captain America. Terakhir kali kita lihat dalam film Captain America Brave New World, di mana dia sudah secara resmi mengambil alih peran Captain America menggantikan Steve Rogers. Kemudian ada Sebastian Stan sebagai Bucky Barnes, yang sebelumnya kita kenal sebagai Winter Soldier. Terakhir kali bisa kita lihat dalam film Thunderbolts yang diceritakan telah menjadi anggota Kongres setelah dia mengetis tentang rencana ini di film Captain America Brave New World. Lalu ada Letitia Wright sebagai Shuri alias Black Panther. Dia adalah adiknya T'Challa yang kini menjadi Black Panther setelah kejadian di Black Panther Wakanda Forever. T'Challa sendiri sudah diceritakan meninggal. Lalu berikutnya Paul Rudd yang terakhir kali terlihat dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dia adalah Scott Lang alias Ant-Man dan dia harus menghadapi Kang the Conqueror dalam film tersebut. Dalam pengumuman cast list ini, kursinya ditampilkan dengan berbeda sendirian. Kursinya adalah kursi yang paling kecil di antara yang lainnya dalam ajang live stream tersebut. Tapi setelah video singkatnya dirilis, ukuran kursinya sama aja dengan kursi-kursi yang lainnya. Lalu yang berikutnya ada Wyatt Russell sebagai John Walker alias US Agent. Dia adalah seorang super soldier yang diperkenalkan melalui series The Falcon and the Winter Soldier dan nanti juga akan muncul dalam film Thunderbolts. Lalu ada Tenoch Huerta sebagai Namor. Dia adalah pemimpin kerajaan bawah laut Talokan dan pernah bertikai dengan Wakanda dalam film Black Panther Wakanda Forever. Nama berikutnya adalah Ebon Moss-Bachrach sebagai Ben Grimm alias The Thing yang akan menjadi bagian dari Fantastic Four. Kemudian ada Simu Liu sebagai Shang-Chi. Dia adalah pemilik Ten Rings yang terakhir setelah mewarisinya dari ayahnya. Dan terakhir kali kita lihat dalam film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Lalu nama berikutnya adalah Florence Pugh alias Yelena Belova. Dia merupakan mantan agen Black Widow dari Red Room dan akan kembali dalam film Thunderbolts nanti. Lalu berikutnya ada nama Kelsey Grammer sebagai Hank McCoy alias Beast yang terakhir kali kita lihat dalam post-credit scene film The Marvels di universe alternatif. Tapi sebelum di MCU, dia terakhir kali terlihat dalam film X-Men Days of Future Past. Kemudian yang berikutnya adalah Louis Pullman sebagai Bob Reynolds alias Sentry yang akan muncul dalam film Thunderbolts nanti yang akan memberikan ancaman yang sangat luar biasa dalam film tersebut. Kemudian ada Danny Ramirez sebagai Joaquin Torres alias The Falcon yang baru yang pertama kali diperkenalkan dalam serial The Falcon and Winter Soldier dan kemudian muncul kembali dalam film Captain America Brave New World. Lalu ada Joseph Quinn sebagai Johnny Storm alias Human Torch yang juga akan muncul dalam film The Fantastic Four First Steps nanti. Lalu ada David Harbour sebagai Alexei Shostakov alias Red Guardian yang juga nanti akan muncul dalam film Thunderbolts dan pertama kali kita lihat dalam film Black Widow. Kemudian ada Winston Duke alias M'Baku yang merupakan pemimpin suku Jabari dalam film Black Panther yang terlihat ikut pertarungan untuk memperebutkan tahta Raja Wakanda di ending film Black Panther Wakanda Forever. Kemudian ada nama Hannah Joan Kamen sebagai Eva Starr alias Ghost yang juga kembali akan muncul dalam film Thunderbolts nanti yang pertama kali diperkenalkan dalam film Ant-Man and the Wasp. Nama berikutnya adalah Tom Hiddleston dan ini adalah nama yang bikin saya kaget yang akhirnya dibawa kembali ke film MCU. Tom Hiddleston punya banyak varian sebenarnya di seluruh multiverse, tapi kemungkinan besar yang akan muncul dalam film Avengers Secret Wars nanti adalah varian Loki God of Stories yang terakhir kita lihat dalam serial Loki season kedua. Nama berikutnya adalah Patrick Stewart sebagai Profesor Charles Xavier alias Profesor X. Dia adalah pemimpin X-Men yang pernah muncul dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness sebagai anggota Illuminati dari Earth 838, tapi sayang statusnya dia sudah meninggal setelah dibunuh Scarlet Witch. Sebelum di MCU, terakhir kali kita lihat karakter ini dalam film Logan pada tahun 2017. Salah satu cast yang juga paling mengejutkan adalah Ian McKellen yang akan kembali sebagai Eric Lancer alias Magneto. Terakhir kali terlihat dalam film X-Men Days of Future Past. Dia dipercaya masih hidup
hidup di salah satu universe dan kemungkinan di Earth 10005 atau di universe alternatif yang diperlihatkan dalam post credit scene film The Marvels, di mana dalam adegan tersebut kita bisa melihat Beast dan Binary. Ian McKellen sendiri posisinya kemudian digantikan oleh Michael Fassbender yang juga sebenarnya banyak diharapkan oleh para fans bisa ikut bergabung dalam dua film Avengers ini. Lalu berikutnya ada Alan Cumming sebagai Kurt Wagner alias Nightcrawler. Dia merupakan seorang mutant yang bisa berteleportasi dan pernah muncul dalam film X2 X-Men United. Nama berikutnya adalah Rebecca Romijn sebagai Raven Darkholme alias Mystique. Pernah berperan sebagai Mystique dalam film X-Men di era awal, di trilogi awal, kemudian terlihat dalam film X-Men First Class, namun sebagai versi lain yang diperlihatkan oleh Jennifer Lawrence pada saat itu. Kemudian ada nama James Marsden sebagai Scott Summers alias Cyclops. Dia diceritakan masih hidup dari timeline yang telah direvisi di ending film X-Men Days of Future Past. Lalu ada Channing Tatum sebagai Remy LeBeau alias Gambit yang setelah menunggu lama akhirnya muncul dalam film Deadpool and Wolverine dan ikut bergabung dalam pertarungan melawan Cassandra Nova. Dua nama terakhir kemungkinan besar akan menjadi pusat dari konflik yang akan diperlihatkan dalam film Avengers Doomsday. Yang berikutnya adalah Pedro Pascal sebagai Reed Richards alias Mr. Fantastic. Dia akan memerankan karakter pemimpin dari Fantastic Four dalam film The Fantastic Four First Steps nanti. Dan nama terakhir yang keluar adalah Robert Downey Jr. sebagai Victor Von Doom. Dalam ajang live streamnya, dia ditampilkan keluar dari sebuah pintu dari kejauhan, kemudian mendekat ke kamera dan duduk di kursinya, dan dia kembali akan memerankan versi alternatif dari Dr. Doom. Kemunculannya di akhir live stream ini menjadi momen besar ketika dia duduk lalu memberikan gestur diam kepada penonton sebelum pengumuman film ini secara resmi ditampilkan semuanya. Pengumuman Marvel Studios ini dilakukan secara live stream dengan menampilkan kursi-kursi set dengan nama aktor yang diumumkan satu persatu setiap 12 menit. Dan tim song dari masing-masing karakter tersebut dimainkan pada saat nama mereka akan ditampilkan, yang memberikan nuansa nostalgia untuk para penggemarnya. Musik Avengers dalam pengumuman ini juga terdengar memiliki aransemen yang baru yang mungkin dibuat oleh Alan Silvestri khusus untuk film Avengers Doomsday nanti. Dengan ensemble cast yang sangat besar ini, film Avengers Doomsday kemungkinan besar akan menjadi salah satu film Marvel Studios yang paling ambisius dan bisa menjadi titik balik besar bagi Marvel Cinematic Universe. Tapi dari pengumuman ini, masih ada beberapa karakter penting yang tidak termasuk ke dalam jajaran pemerannya. Beberapa di antaranya adalah karakter-karakter yang sebelumnya sebenarnya dianggap sangat penting di MCU, tapi kemungkinan besar akan muncul dalam film lain atau bahkan akan diumumkan untuk updatean yang berikutnya. Yang tidak termasuk dalam pengumuman ini adalah Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man. Banyak yang mengira Spider-Man akan menjadi bagian besar dari film ini. Namun, kalau dia tidak ada di Avengers Doomsday, maka itu berarti dia sedang sibuk dengan konflik yang akan dihadapinya dalam film Spider-Man keempat nanti, yang akan berfokus kepada cerita street level, namun dikombinasikan dengan multiverse. Yang kita harapkan, yang kalian mungkin juga harapkan, Peter Parker bekerja sama dengan Daredevil untuk melawan Wilson Fisk sebelum konflik besar multiverse ini terjadi. Lalu nama berikutnya yang sayangnya tidak dimunculkan adalah Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange. Dia terakhir kali terlihat dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan menuju ke Dark Dimension bersama dengan Clea Strange yang diperankan oleh Charlize Theron. Tapi Benedict Cumberbatch sendiri sebelumnya sudah menyatakan tidak akan hadir dalam film ini. Lalu beberapa saat setelahnya dia merevisi pernyataannya bahwa dia kemungkinan akan muncul. Kemungkinan besar namanya akan diumumkan dalam updatean yang mendatang. Jadi ditunggu saja. Lalu yang berikutnya adalah Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner alias Hulk. Dia tidak ada dalam line up meskipun Bruce Banner sebelumnya terlibat melalui serial She-Hulk, Attorney at Law. Dia sekarang sedang disibukkan dengan masalah keluarga di mana dia punya anak. Sementara itu yang juga tidak ada dalam daftar jajaran cast ini adalah Jeremy Renner yang banyak diharapkan oleh para fans juga diikut sertakan. Dia adalah Clint Barton alias Hawkeye tapi tidak ada dalam pengumuman ini. Lalu Chris Evans sebagai Steve Rogers juga tidak ditampilkan dalam daftar awal ini. Masalahnya, namanya pernah dikonfirmasi akan memiliki peran penting dalam film ini. Berarti masih akan ada pengumuman yang berikutnya untuk mengumumkan Chris Evans. Mungkin sedang dicari bagaimana cara untuk mengumumkan nama Chris Evans agar bisa lebih besar daripada pengumuman Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom. Berikutnya adalah Ryan Reynolds sebagai Wade Wilson alias Deadpool. Dia juga tidak ada dalam pengumuman ini. Padahal perannya sangat penting dalam film Deadpool and Wolverine dan kemungkinan besar juga akan diumumkan kalau ada pengumuman lainnya nanti. Dan tentu saja kalau ada Ryan Reynolds, maka yang bisa kita harapkan muncul adalah Hugh Jackman sebagai Wolverine alias Logan. Juga tidak ada dalam line up ini meskipun dia sudah dikonfirmasi akan menjadi bagian penting dalam dua film Avengers mendatang. Tapi bisa saja perannya di film Avengers Doomsday memang tidak sebesar perannya dalam film Avengers Secret Wars. Kemudian nama Benedict Wong juga tidak ditampilkan
disebutkan dalam pengumuman ini, yang juga cukup menjadi bahan pertanyaan besar karena Wong sekarang adalah Sorcerer Supreme dari Earth 616. Otomatis dia punya peran yang sangat penting dong dalam skala multiverse. Lalu yang berikutnya adalah Mami Olsen alias Elizabeth Olsen sebagai Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Meskipun baru-baru ini dia mengklaim bahwa dia tidak akan muncul dalam film Avengers Doomsday maupun Avengers Secret Wars, tapi banyak fans yang mengharapkan kehadirannya dan bahkan tidak sedikit yang meragukan pernyataannya tersebut. Ya bisa aja kan, sudah menjadi tabiat para cast MCU untuk berbohong di depan publik mengenai perannya di film yang akan datang. Kemudian salah satu nama yang juga sempat ramai disebutkan untuk kembali ke dalam film Avengers Doomsday adalah Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff alias Black Widow. Karakter ini sebenarnya sudah meninggal dalam film Avengers Endgame. Kemudian ada Chris Pratt sebagai Star-Lord juga tidak ditampilkan dalam pengumuman ini. Padahal terakhir kali kita lihat dia kembali ke bumi dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3. Fiona Paris sebagai Monica Rambeau juga tidak ditampilkan dalam pengumuman ini. Padahal perannya mungkin saja akan sangat besar karena terakhir kali kita lihat dia terjebak di universe alternatif dalam post-credit scene film The Marvels. Dan nama lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam pengumuman ini adalah Tobey Maguire dan Andrew Garfield sebagai Spider-Man versi mereka masing-masing. Sebenarnya merupakan hal yang wajar karena Tom Holland aja juga belum diumumkan gitu. Bagaimana mereka mau diumumkan sementara Spider-Man utama kita belum diumumkan. Tapi apakah kalian percaya Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan muncul dalam film Avengers Doomsday ini? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Nah, dari pengumuman ini kelihatannya Avengers Doomsday akan menjadi film yang sangat berfokus kepada konflik antara Avengers dan X-Men. Jadi konfliknya antara Earth 616 yang berisi para Avengers melawan Earth 1005 yang berisi para X-Men. Tim Avengers kemungkinan akan terdiri dari Sam Wilson alias Captain America, ada Joaquin Torres alias The Falcon, ada Shang-Chi, ada Ant-Man, Shuri, M'Baku, Namor, dan para Thunderbolts. Sementara tim X-Men kemungkinan akan terdiri dari Profesor X, Magneto, Cyclops, Mystique, Nightcrawler, Gambit, sama Beast. Sementara untuk Fantastic Four mungkin mereka tidak akan terlibat dalam konflik ini, tapi mereka menjadi pihak yang netral yang justru akan berusaha untuk melerai pertikaian ini. Pedro Pascal sendiri sebagai Reed Richards dan Robert Downey Jr. sebagai Victor Von Doom disebutkan paling terakhir dalam pengumuman ini, yang bisa menjadi pertanda bahwa konflik utamanya di antara kedua karakter ini. Fantastic Four sendiri akan memulai kisah mereka di universe alternatif, tapi berdasarkan teori kebanyakan para fans mengatakan bahwa mungkin saja universe-nya Fantastic Four nanti akan dihancurkan oleh Galactus di ending film mereka dan memaksa mereka untuk mencari cara bisa kabur dari kiamat di universe mereka tersebut, lalu kemudian mereka bergabung di Earth 616. Dan ini mungkin saja mengarah kepada keberpihakan mereka kepada Avengers meskipun dengan tujuan untuk melerai pertikaian. Russo Brothers sendiri sudah berencana untuk mengadaptasi dua versi Secret Wars dalam komik, yaitu versi Secret Wars pada tahun 1985 yang menampilkan Beyonder dan versi 2015 yang menampilkan God Emperor Doom sebagai penguasa multiverse di Battle World. Dalam Deadpool and Wolverine juga sudah ada Easter eggs dari komik Secret Wars isu nomor 5 yang menampilkan God Emperor Doom yang bisa menjadi petunjuk besar untuk film Avengers Secret Wars. Bahkan dalam film Deadpool and Wolverine sudah diperkenalkan satu konsep, yaitu Anchor Beings yang menjadi entitas yang menjadi pusat stabilitas sebuah universe, di mana konsep ini bisa menggantikan konsep Owen Reese alias Molecule Man dari cerita Secret Wars pada tahun 2015. Dr. Doom mungkin saja diceritakan akan mencari Anchor Beings dari berbagai universe untuk mengendalikan multiverse. Dengan konfirmasi bahwa Wakanda, Namor, dan juga Fantastic Four akan punya peran besar dalam Avengers Doomsday nanti, maka ada kemungkinan film ini akan mengadaptasi elemen dari Time Runs Out, di mana dalam cerita tersebut Illuminati dan Black Panther menyaksikan sebuah incursion yang mengancam alam semesta 616. Nah, kebetulan Julius Onah pernah mengisyaratkan bahwa Marvel Studios sebenarnya berencana untuk memperkenalkan Illuminati dari Earth 616 dalam film Captain America Brave New World. Namun, rencana tersebut dibatalkan. Dan kalau mereka benar-benar muncul di Doomsday, maka ada kemungkinan mereka akan mengambil konsep Time Runs Out tersebut. Bahkan dari bocoran konsep art yang beredar dan sempat viral beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat God Emperor Doom yang berada di ruang tahtanya bersama dengan Sheriff Doctor Strange di sisinya. Sementara kerajaan-kerajaan multiverse termasuk salah satu desa yang ada Hulk-nya, kemudian
kemudian varian Black Panther yang diperankan oleh karakter lain, menjadi pertanda bahwa dunia akan terpecah seperti dalam cerita komik Secret Wars 2015, di mana di Battle World, wilayah teritorial mereka dipisah-pisah dan diberikan pembatas, dan tidak ada boleh yang melintas satu sama lain. Di MCU, kemungkinan besar akan menampilkan Dr. Doom yang menemukan The Void yang menjadi universe tempat sampah, kemudian diubah menjadi Battle World. Battle World ini bisa berbentuk dunia yang terbagi menjadi beberapa wilayah dengan berbagai karakter dari berbagai universe, sama seperti di komik. Dr. Doom kemungkinan akan mengadu Avengers dari Earth 616 melawan X-Men dari Earth 1005. Dan kalau ini benar, maka ini akan menjadi sebuah perseteruan besar yang memecah belah multiverse sebelum akhirnya dunia-dunia tersebut dihancurkan dan dilebur menjadi Battle World. Ini sama seperti kisah dalam komik di mana mempertemukan Earth 616 dengan Ultimate Universe yang lebih kita kenal sebagai universe-nya Miles Morales. Kembalinya Hiddleston sebagai Loki tentu saja menjadi indikasi bahwa TVA dan The Void akan menjadi mekanisme utama bagaimana multiverse ini bisa saling terhubung. Di mana dalam film Deadpool and Wolverine sudah menunjukkan bahwa TVA bisa mengamati baik itu Secret Timeline maupun Earth 1005 dan bisa mengamati berbagai universe lain. Loki sebagai God of Stories kemungkinan besar akan berperan dalam menyelamatkan bagian-bagian tertentu dari timeline yang sudah hancur. Sementara Dr. Doom mungkin saja akan menghancurkan pohon multiverse untuk menciptakan dunianya sendiri, dan Loki akan berusaha untuk mempertahankan realitas yang tersisa. Sayangnya, nama Jonathan Majors yang juga sebenarnya ditunggu-tunggu untuk diumumkan dalam pengumuman penting ini ternyata tidak terjadi. Dan sepertinya lagi-lagi ini menjadi salah satu pertanda bahwa dia tidak lagi dikaitkan dengan film Avengers Doomsday. Marvel sepertinya memang benar-benar sudah mulai menjauh dari konsep Kang Dynasty dan berfokus kepada Dr. Doom sebagai ancaman utamanya. Spekulasi yang beredar, banyak karakter X-Men yang dimunculkan dari versi Fox Universe ini akan dimusnahkan di Avengers Doomsday, yang kemudian akan menjadi jalan yang sempurna untuk versi reboot X-Men setelah Secret Wars, di mana sudah dikonfirmasi oleh Kevin Feige bahwa saga yang berikutnya adalah Mutant Saga. Inilah yang menjadi cara yang benar-benar segar untuk memperkenalkan X-Men versi MCU yang berbeda dari versi yang sebelumnya. Nah, itu dia pengumuman resmi daftar jajaran cast Avengers Doomsday yang juga sekaligus mengumumkan bahwa proses produksi film ini sudah mulai berjalan. Itu artinya kita sudah mulai akan memberikan banyak informasi update seputar penggarapan film yang satu ini. Makanya ditunggu saja. Adakah nama-nama yang kalian harapkan diumumkan melalui pengumuman ini tapi tidak diumumkan? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih atas waktu kalian. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and jangan lupa check out barang belanjaan di kolom deskripsi di bawah ya.